waktu Natal telah tiba. Kamu akhirnya menemukan pohon yang bagus, membawanya ke rumah dan sekarang kamu siap menghiasnya. Tapi pertama-tama, kamu harus membersihkan toiletmu karena ada sesuatu yang berbau nggak sedap di rumahmu. Oh, tunggu. Mungkin itu pohon barumu? Mungkin saja, dan mungkin ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, saat kamu membawa pulang pohon tersebut sudah ditebang namun masih hidup. Artinya pohon itu akan mencoba menutup luka di batangnya dengan resin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi jika kamu memasukkannya ke dalam air, pohon itu tidak akan menyerap air. Kamu akan mendapatkan genangan air di dalam ember dan tidak butuh waktu lama untuk mulai berbau. Jadi saat pertama kali kamu membawa pohon Natal baru, ambil pisau tajam dan segarkan potongannya agar pohon bisa mulai meminum air. Atau kamu mungkin membawanya terlalu dini, pohon Natal memasuki tahap akhir kehidupannya saat kamu membawanya ke dalam ruangan. Ketika pohon sudah layu, dia berhenti menyerap air, jadi untuk menjaganya tetap segar untuk waktu yang lebih lama, akan lebih baik untuk menyimpannya di suatu tempat yang dingin, seperti garasi atau bahkan mungkin di taman untuk sementara waktu sebelum kamu membawanya ke dalam rumah. Dengan cara ini pohon akan memiliki waktu sekitar 2 minggu sebelum mulai mengering. Kamu dapat melakukan yang terbaik, tapi selalu ada kemungkinan bahwa kamu telah memilih pohon yang tidak segar sejak awal. Tidak semua penjual menjual pohon Natal yang baru saja dipotong. Terkadang mereka membiarkannya di gudang selama beberapa minggu sebelum menjualnya. Berikut ini tip untuk melihat perbedaannya. Saat memilih pohon, usapkan tanganmu pada dahannya. Jika kamu melihat ada jarum yang lepas, teruslah mencari yang lebih segar. Tapi jika kamu memang membeli pohon yang tidak terlalu segar, kamu masih bisa menyegarkannya kok. Taruh air segar di dudukannya dan tambahkan aspirin di sana. Atau kamu bisa mencoba mencampur gula, aspirin, dan sedikit air perasan lemon untuk mendapatkan beberapa hari ekstra dari pohon yang terlihat bagus dan berbau harum. Terkadang pohon berbau tidak sedap tidak terjadi secara alami, hal ini dilakukan dengan sengaja. Lincoln, Nebraska memiliki masalah dengan orang-orang yang terus mencuri pohon Natal. Untuk menghentikannya, mereka harus menambahkan cairan yang disebut air kencing rubah. Kamu bisa mendapatkannya di toko yang menjual perlengkapan perangkap. Mereka menyemprotkan cairan ini ke pohon-pohon mereka dan meninggalkan tanda yang menyatakan bahwa baunya sangat tidak enak, terutama jika kamu membawa pohon-pohon itu ke dalam rumah. Dan untuk membuat bau busuknya semakin kuat, mereka menambahkan sejumput bau sigung. Kombinasi itu cukup mengerikan untuk mengusir pencuri. Di kampus University of Minnesota, orang-orang akan mengambil pohon Natal utuh atau mereka akan memotong bagian atas pohon cemara yang besar. Untuk menghentikan hal ini, tim yang bertanggung jawab merawat lahan universitas mulai menyemprot pohon-pohon tersebut dengan cairan berbau busuk yang kuat yang digunakan oleh sigung sebagai mekanisme pertahanan. Dan itu berhasil. Sejak tahun 2012, tidak ada pohon yang hilang dari kampus. Di Port Republic, New Jersey, orang-orang juga harus menggunakan campuran bau untuk melindungi pohon Natal mereka agar tidak dicuri. Kali ini jika kamu membawa pohon Natal ke dalam rumah yang hangat, kamu akan merasakan sesuatu yang mirip dengan bau telur busuk. Seorang pemilik rumah dari Lancaster County, Nebraska, tidak ingin menggunakan aroma tersebut, jadi dia hanya meninggalkan beberapa tanda peringatan bahwa pohonnya telah disemprot dengan sesuatu yang menjijikkan. Hal ini berhasil selama beberapa tahun hingga dia memutuskan untuk tidak memasang tanda tersebut karena pohonnya sudah tumbuh terlalu tinggi, jadi dia pikir sudah aman. Namun pada tahun itulah pencuri mengambilnya. Minnesota juga memiliki masalah dengan orang-orang yang mencuri pohon Natal. Departemen Sumber Daya Alam mereka mengawasi sebuah properti di area hutan selama 2 malam karena mereka ingin menangkap pasangan muda yang terus mencuri pohon cemara dari tanah yang menjadi milik negara. Pasangan itu seperti Bonnie dan Clyde versi modern, mereka telah menebang hampir 2.000 pohon secara ilegal. Mereka ingin menjualnya, tapi akhirnya mereka ditangkap. Tentu saja Natal bukan hanya tentang pohon yang berbau dan tidak berbau. Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk merayakan hari raya ini. Misalnya di Austria, ada karakter bernama Krampus yang menakut-nakuti anak-anak yang nakal dan meninggalkan mereka tongkat. Di Catalonia, sebuah wilayah di timur laut Spanyol, mereka memiliki adegan kelahiran Yesus dengan patung-patung lucu mereka sendiri.
Mereka juga memiliki tradisi yang cukup unik yang disebut Tio de Nadal. Ini adalah batang kayu dengan topi merah dan gambar wajah di atasnya. Mereka memperlakukannya sebagai karakter Natal. Mereka memberi makan batang kayu tersebut dengan makanan dan kemudian memukulnya dengan tongkat sambil menyanyikan lagu khusus. Batang kayu tersebut kemudian akan mengeluarkan hadiah yang biasanya berupa potongan permen nougat. Di Swedia, Natal bukanlah Natal tanpa Donald Bebek. Sekitar 40% orang Swedia berkumpul di sekitar TV mereka pada malam Natal untuk menonton kartun populer ini. Sejak tahun 1949, saluran TV utama mereka menayangkan program khusus yang disebut Donald Bebek dan teman-temannya mengucapkan Selamat Natal. Pada masa itu, Swedia hanya memiliki 2 saluran TV, jadi ini adalah satu-satunya saat mereka bisa menonton kartun Amerika dan Disney. Tradisi ini menjadi begitu populer di kalangan masyarakat sehingga banyak orang selama program ini berlangsung lebih jarang menggunakan ponsel mereka. Bahkan lebih sedikit lagi yang melakukan panggilan darurat pada saat itu. Ini adalah tradisi yang sangat mereka hargai, bukan sesuatu yang mungkin bisa kamu rekam dan kamu tonton nanti. Orang-orang sangat menyukai acara ini sehingga mereka menontonnya dalam diam, kecuali jika ada adegan lucu yang membuat mereka tertawa atau ketika mereka ingin berbagi kalimat favorit mereka. Inilah sesuatu yang akan menghangatkan hatimu. J.R.R. Tolkien, pengarang The Lord of the Rings, menulis surat kepada anak-anaknya setiap tahun di mana dia hadir sebagai Bapa Natal. Surat-surat ini dimulai sebagai kartu ucapan Selamat Natal yang sederhana, namun seiring berjalannya waktu, surat-surat tersebut berubah menjadi cerita yang lebih kompleks. Setelah beberapa waktu, dia bahkan mulai berbicara tentang goblin, sahabat karib beruang kutub, manusia di bulan, peri salju, dan banyak hal ajaib lainnya. Dia bahkan mengembangkan bahasa Arktik khusus. Orang-orang di Islandia memiliki tradisi yang indah dan nyaman yang jika diterjemahkan dari bahasa mereka berarti banjir buku Natal. Tradisi ini dimulai pada tahun 1940-an ketika kertas masih langka sehingga banyak orang yang saling bertukar buku sebagai hadiah. Tradisi ini masih ada dan itulah sebabnya mengapa orang Islandia bahkan sampai sekarang senang memberi dan menerima buku pada momen Natal. Sekitar pertengahan November, setiap rumah tangga mendapatkan katalog buku yang dapat mereka gunakan untuk memesan hadiah untuk keluarga dan teman-teman mereka tepat pada waktunya. Hari utama untuk bertukar hadiah adalah malam Natal. Mereka membuka kado dan kemudian menikmati coklat panas dan membaca buku-buku baru mereka. Tidak semua negara memiliki kebiasaan membuka kado Natal bersama di hari yang sama. Beberapa orang terkejut mendengar bahwa di beberapa negara tertentu, keluarga membuka kado pada tanggal 24 Desember. Film-film Hollywood seringkali menunjukkan keluarga yang meletakkan kue dan susu untuk Sinterklas yang datang berkunjung pada malam Natal, dan keesokan harinya mereka bangun dan mulai merobek kertas kado mereka. Kadang-kadang dalam film-film ini, kamu dapat melihat orang-orang yang bertukar satu hadiah pada malam Natal. Hadiah tersebut biasanya berupa piyama yang meriah yang mereka kenakan untuk tidur pada tanggal 24 Desember. Dengan cara ini mereka mempersiapkan diri untuk semua kegembiraan dan membuka kado keesokan harinya. Jepang memiliki tradisi uniknya sendiri. Alih-alih menyiapkan makanan buatan sendiri untuk hari Natal, mereka justru menyantap ayam goreng dari KFC. Saking populernya, orang-orang harus memesan KFC berminggu-minggu sebelumnya untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makanan. Slogan Kentucky untuk Natal dimulai sebagai bagian dari kampanye pemasaran pada tahun 1964 dan sekarang beberapa dekade kemudian, sekitar 3,6 juta orang Jepang menikmati ayam goreng KFC saat Natal. Orang-orang di Norwegia hanya membayar setengah dari pajak mereka di bulan November, sehingga setiap orang memiliki lebih banyak uang untuk merayakan Natal. Dengan begitu, sebulan sebelum Natal adalah waktu di mana karyawan Norwegia benar-benar memanfaatkan jam kerja mereka. Mereka bahkan mungkin akan lembur.